Rajin belajar untuk masa depan. Jangan pernah kamu berlaku malas. Hidup tak akan menjadi beban jika kamu bisa menjalaninya dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku akan share lagi kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan kalian skip ya. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya, masih di hari yang sama ya teman-teman. Dan jangan salfok dengan rok aku itu ya, karena kan di video sebelumnya itu tuh aku habis nyuci alas kasur santai ya teman-teman. Jadi itu masih lanjutannya gitu. Aku sengaja nggak gabungin di satu video karena memang durasinya itu takut banget kalau kepanjangan gitu ya. Dan di sini tuh lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh setelah aku kelar untuk nyuci-nyuci di videoku yang sebelumnya, di sini lanjut aku itu untuk beberes rumah karena rumah itu tuh udah bener-bener berantakan gitu ya. Ini tuh sebenarnya anak-anak itu udah mau kayak persiapan buat tidur siang gitu. Jadi rumah udah bisa buat dibersihin dan mainannya pada disimpan semua. Cuman aku kalau misalnya anak-anak itu kayak masih anteng-anteng aja gitu ya teman-teman. Kadang aku nggak cepet-cepet buat tidurin mereka. Aku kelarin dulu kerjaan aku. Nanti kalau udah kayak mulai ngerengek-ngerengek gitu, mungkin mereka itu udah ngantuk. Baru dari situ kadang aku itu mulai bertindak gitu ya. Kayak mandiin mereka, terus juga siapin mereka buat tidur. Tapi kalau selagi mereka itu anteng-anteng aja, ya udah biarin aja mereka itu main dulu. Karena memang anak-anak itu tidurnya dalam satu hari itu cuma satu kali ya. Jadi itu biasanya mereka itu tidur dekat jam 12 gitu ya teman-teman. Mereka itu tidurnya pokoknya udah setengah hari gitu baru mereka tidur. Dan anak-anak itu kalau misalnya tidur itu tuh jarang banget yang lama gitu ya. Paling itu kadang satu, paling lama dua juga 2 jaman gitu. Jadi kadang kalau pas mereka tidur itu tuh kayak mau beraktivitas itu kadang itu rasa mager gitu ya teman-teman. Karena menurut aku pas anak-anak tidur itu juga kesempatan aku buat sedikit istirahat dan juga terkadang itu buat kayak ngedit gitu ya, terus kayak dubbing. Cuman kadang itu kalau misalnya aku ngedit sekalian dubbing tuh kadang nggak kekejar, anak-anak udah keburu bangun. Jarang banget deh ya anak-anak itu tidurnya itu lama gitu ya teman-teman. Kadang itu mereka itu tidurnya itu sebentar doang, rasanya itu baru aja tidur gitu ya, tapi udah bangun lagi kayak gitu. Kadang itu aku kayak suka bingung gitu, kenapa lah anak-anak ini cepat bangun. Nah kalau dibilang malam hari itu mereka juga nggak terlalu cepat tidur ya. Kadang mereka itu baru tidur itu jam 10, kadang paling cepat itu jam 9 malam. Nah itu kan udah lumayan malam ya teman-teman. Mungkin mereka itu tuh lagi masa-masa aktif-aktifnya dan pengen selalu main gitu ya. Jadinya mereka itu tuh kadang tidur itu pun nggak mau lama-lama kayak gitu. Nah setelah selesai untuk ruang tamu dan juga dapur, di sini lanjut untuk teras yang aku sapuin ya, karena terasnya juga udah kotor. Nah lanjut di sini juga aku itu mau ngelipatin pakaian. Ini adalah pakaian yang aku jemur 2 hari yang lalu. Maksudnya di video aku yang sebelum-sebelumnya itu ada tuh pakaian aku yang banyak banget. Itu tuh baru aku lipat sekarang ya teman-teman. Itu bener-bener banyak banget gitu ya. Ini tuh udah mulai berkurang karena pada ngambil-ngambilin gitu ya dari sini pas habis mandi, kadang ngambilin dari sini ya. Jadi agak rada-rada berkurang. Nah sambil kalian ngikutin aku lagi ngelipatin pakaian, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian yang sudah selalu hadir di video aku, yang sudah selalu setia, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin.
Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku ngelipatin pakaiannya itu karena rada banyak gitu ya. Dan maaf juga kalau misalnya videonya itu aku percepat gitu karena takut durasinya itu kayak kepanjangan gitu ya. Kalau misalnya durasinya itu kepanjangan, mungkin aja kalian itu bakalan bosan gitu untuk nontonin video aku. Aktivitas aku hari ini tuh bener-bener lumayan banyak ya teman-teman. Dan juga rasanya itu kayak bener-bener capek karena ngelihat pekerjaan itu banyak gitu ya. Bukan ngelakuinnya yang capek, bukan ngerjainnya yang capek, tapi ngelihatnya banyak kerjaan itu tuh udah capek duluan gitu loh. Tapi mau nggak mau gitu ya teman-teman, rasa capek harus dilawan. Karena bagi seorang ibu rumah tangga, rasa capek itu nggak boleh terlalu diperlihatkan. Karena banyak banget pekerjaan yang menunggu kita. Iya nggak teman-teman? Iya dong. Nah, ketika aku lagi ngelipat pakaian ini tuh, anak-anak itu masih belum tidur ya teman-teman. Mereka itu masih anteng-anteng aja buat main gitu ya. Jadi aku tuh ngelanjut buat ngelipat pakaian karena aku lihat mereka itu masih kayak anteng-anteng gitu. Pokoknya kalau misalnya anak-anak itu kayak masih anteng, masih pengen main kayak gitu ya, aku tuh nggak langsung mandiin, nggak langsung paksain tidur. Karena terkadang malah kalau misalnya anak-anak itu belum ngantuk terus sudah dipaksa tidur, itu kebanyakan drama ya teman-teman. Kadang itu kita udah lama gitu ya nungguin tapi nggak tidur-tidur gitu, golek sana golek sini kayak gitu ya. Jadi lebih bagus saja ditunggu tuh udah agak rada ngantuk baru deh ditidurin gitu. Apalagi anak-anak itu kan kalau misalnya aku tidurin mereka itu nggak pernah dikeloni ya teman-teman. Alhamdulillah sih gitu ya, anak-anak nggak pernah minta dikeloni. Karena kalau misalnya dua-duanya minta dikeloni susah juga ya. Karena kan mereka itu ada dua gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dari mereka bayi, kalau misalnya mereka itu mau tidur tinggal diletakin aja gitu ya. Terus dikasih empeng, terus dikasih selimut, udah gitu ya teman-teman, mereka itu bakalan tidur. Nah, anak-anak itu susah tidur kalau misalnya selimutnya nggak ada ya teman-teman. Jadi buat nyuci selimutnya itu tuh kadang aku susah. Kalau misalnya aku itu mau nyuci selimut anak-anak itu pas bangun tidur, anak-anak bangun tidur gitu ya, langsung ambil selimutnya terus langsung dicuci. Saat itu juga terus langsung dikeringin. Jadi harus tunggu cuaca itu benar-benar panas gitu ya teman-teman. Setengah hari harusnya selimut itu tuh udah kering. Jadi pas mereka tidur siang itu selimutnya bisa dipakai lagi. Ada yang samaan nggak teman-teman? Anak-anaknya itu suka banget gitu ya kalau misalnya tidur itu harus ada selimutnya gitu. Dan selimut itu tuh nggak bisa diganti sama yang lain. Aku udah pernah beliin selimut yang agak rada besar. Maksud aku itu kalau misalnya selimutnya itu rada besar gitu ya, mereka itu cukup satu selimut itu kongsian gitu. Tapi ternyata mereka tuh nggak suka selimut itu teman-teman. Mereka itu lebih suka selimut mereka yang pas bayi. Nah, kenapa selimutnya itu tuh warnanya nggak sama, yang satu warna biru dan satu warna orange? Karena dulu itu kan pas aku hamil kan aku nggak tahu ya teman-teman kalau aku itu lagi hamil anak kembar. Jadi waktu itu tuh aku memang sengaja kayak nggak pengen WSG gitu loh. Tapi aku tuh memang akhirnya gitu WSG ya. Nah, pas aku itu nggak kepengen WSG, aku itu sengaja beli yang selimut itu tuh warna biru ya teman-teman, karena kayak netral gitu kan, bisa dipakai cewek atau cowok gitu. Karena kan aku nggak USG gitu. Nah, setelah ketahuan kalau misalnya aku itu hamil anak kembar dan bayi aku itu cewek gitu, akhirnya aku tuh tambah lagi dong selimutnya itu satu lagi, dan warna biru itu nggak ada gitu loh teman-teman. Akhirnya aku ambil deh warna orange. Begitu juga sama handuk ya teman-teman. Awalnya tuh aku belinya warna biru. Pas ketahuan aku itu hamil anak kembar cewek, itu aku tambah satu lagi gitu ya untuk handuknya. Nah, waktu itu tuh nyari warna biru itu nggak ketemu juga, adanya itu warna pink, hasilnya gitu nggak sama gitu ya. Ada yang bilang sama aku, Bunda Twin, kalau misalnya ngasih mainan anak-anak itu kalau misalnya dibeliin itu harus sama gitu ya. Memang selalu sama ya teman-teman, aku itu beliinnya. Cuman tetap aja mereka itu berantem gitu. Terkadang mereka itu tuh udah punya gitu ya satu-satu. Nah, nanti tuh masih suka gitu berebut gitu loh, punya temennya nanti diambil kayak gitu loh teman-teman. Mungkin namanya juga anak-anak ya, jadi mereka itu tuh kayak suka banget nyari-nyari masalah. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga kan anak-anak gitu ya, jadi harap dimaklum. Terkadang itu kalau misalnya kayak anak-anak itu udah mulai ribut gitu ya, terkadang itu bingung mau ngasih mainan apa gitu ya teman-teman. Makanya kalian tuh jangan selalu heran kalau misalnya anak-anak itu megang centong gitu ya atau sendok, itu terkadang buat mainan mereka, tapi itu tuh udah nggak aku pakai ya teman-teman. Jadi itu tuh aku jadiin khusus aja buat mainan anak-anak. Rencananya sih nanti aku pengen beli aja lagi ya, karena memang centong-centong aku itu udah pada diambilin sama anak-anak buat jadi mainan gitu. Itu tuh yang pertama ngasihnya itu pak suami teman-teman. Jadi kalian tahulah ya kalau misalnya laki-laki itu terkadang itu nyari cara simple aja supaya kayak anaknya itu diam.
Oke, dilanjut nih teman-teman, udah kelar aja aku itu ngelipatin pakaian sambil cerita-cerita ya, nggak terasa banget. Di sini lanjut aku itu susun aja pakaian itu ke dalam lemari, berhubung aku itu lagi rajin dan semangat aku itu lagi membara-bara. Jadi buat kalian yang saat ini lagi mager, kalian juga harus semangat dong kayak aku ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku itu lagi semangat ya teman-teman, semua pekerjaan itu aku libas habis, aku kerjain semuanya. Bahkan kadang kata Pak suami ngelihat aku yang nggak tinggal diam, yang kayak perabotan kadang digeser-geser, Pak suami sampai nyuruh aku balikin rumah ini jadi atapnya itu ke bawah, lantainya itu ke atas, katanya kamu bersihin aja semuanya kayak gitu kata Pak suami. Karena memang aku orangnya itu tipikalnya nggak bisa diam ya teman-teman. Terkadang juga di saat aku itu lagi sakit kayak gitu ya, aku tuh tetap aja ngelakuin aktivitas karena aku tuh orangnya memang nggak bisa diem. Kalau semakin aku itu sakit terus aku langsung diam gitu ya, manja-manjain diri aku, tidur-tiduran terus, malah itu tuh kayak badan aku kayak tambah sakit gitu. Jadi aku merasa lebih sehat kalau misalnya aku bawa diri aku ini beraktivitas kayak gitu loh. Ada yang samaan nggak teman-teman? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Nah lanjut nih teman-teman, di sini tuh aku mau sapu sedikit untuk area samping rumah aku ini karena udah agak rada banyak gitu ya sampahnya. Pokoknya kalau yang namanya dekat pintu itu tuh harus dijaga kebersihannya ya, supaya mata itu nggak enek. Oh iya, aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengikuti video aku ini sampai di detik ini. Dan untuk kalian yang selalu support aku benar-benar mengucapkan terima kasih ya. Semoga kalian itu selalu suka dengan video-video yang selalu aku suguhkan. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye-bye.